Halo pemirsa, kembali lagi di Brandcast. Salam sehat berprestasi, lawan narkoba dan korupsi. Bersama saya Fikri. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah sorotan publik di mana BGN menjadi sorotan, salah tata kelola atau korupsi. Oke. Bersama saya sudah ada seorang narasumber, yaitu beliau seorang advokat sekaligus praktisi hukum, Bapak Tri Prasetyo Utomo, SH, SKM, MSI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Sehat. Terima kasih sudah mau bergabung di Brandcast, Pak. Oke, salam buat keluarga besar Brand dimanapun Anda berada. Ya, oke Pak, ini menarik sekali nih Pak. Episode yang akan kita angkat menjadi salah satu sorotan publik, di mana publik memperbincangkan ketika ada suatu program nasional yang nilainya triliunan rupiah, tahu-tahu ada indikasi kesalahan tata kelola atau korupsi. Ini yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Tentunya masyarakat akan bertanya-tanya di sisi hukumnya nih Pak. Apakah kerugian negara itu selalu bisa dianggap sebuah tindakan korupsi, Pak? Silakan, Pak. Ya, kalau kita bicara soal kerugian negara, artinya kan ada sesuatu yang membuat harta, aset, atau keuangan negara yang berkurang. Betul. Yang membuat jadi definisinya rugilah negara. Karena ada keuangan negara yang berkurang. Berkaitan dengan korupsi, itu kan balik. Bahwa kerugian negara itu fakta. Korupsi itu kan delik, perbuatan hukum. Nah, kalau perbuatan hukum itu kan harus ada data, pemeriksaan, dan hal-hal yang membuat unsur pidana korupsinya masuk. Sedangkan korupsi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto nomor 20 tahun 2001 jelas bahwa yang dimaksud dengan korupsi itu ada beberapa unsur yang memenuhi. Pertama, itu perbuatan melawan hukum pasti. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, ya. Yang ketiga ini yang prinsip, adanya perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, kelompok atau corporate, itu udah jelas tuh, utama tuh disebutkan korupsi. Ditambah lagi ada unsur yang memang membuat negara rugi. Kalau udah kerugian negara diakibatkan tadi untuk memberikan keuntungan kepada pribadi, diri sendiri, orang lain atau corporate, dan mensreanya muncul tuh niat jahatnya karena ada unsur kesengajaan, sengaja diperbuat sehingga akhirnya menimbulkan kerugian negara untuk keuntungan pribadi. Udah itu berat sebutan korupsi. Jadi nggak serta-merta bahwa yang disebut kerugian negara itu menjadi korupsi. Karena apa? Contoh kasus ya, kalau ada kerugian negara akibat bencana alam, itu kan force major. Ya, force major. Jadi nggak mungkin rugi negara karena bencana alam disebut korupsi, gitu ya. Kecuali kalau ada perbuatan unsur kesengajaan dengan penebangan hutan contohnya, gitu. Itu kan jelas, memang ada unsur menguntungkan pribadi. Maka perbuatannya itu ada kerugian negara, bencana alam, tapi ada perbuatan pidana dengan penebangan hutan dan mengambil hak atau harta kekayaan negara berupa pohon-pohon itu. Nah, terkait dengan BGN, kan itu ada hak masyarakat dengan memberikan makan bergizi buat anak-anak. Kemudian hak itu aset yang berupa aset yang diberikan triliunan rupiah untuk kepentingan masyarakat berkurang, tidak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, diambil untuk keuntungan pribadi atau kelompok korporat yang tadi ada sebutan yayasan ataupun SPPG yang menguntungkan kelompok ataupun korporat.
unsurnya ada tuh. Dan di situ ada penyalahgunaan jabatan wewenang ketika kepala BGN-nya ataupun aparatur yang berada di dalamnya menyalahgunakan jabatan, gitu. Kewenangan itu digunakan untuk menimbulkan kerugian negara. Di situ masuk tuh unsurnya. Ditambah lagi sudah tahu itu kerugian negara dibuat, ada unsur kesengajaan kan, yang kelalaian. Sehingga akhirnya sebutan korupsi itu nempel. Jadi kalaupun mau disamakan antara kerugian negara sama dengan korupsi, tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Karena apa? Kerugian negara itu adalah fakta uang berkurang, yang hasilnya itu adalah ada institusi yang mempunyai hak untuk memeriksa tentang keuangan negara. Yang disebut BPK atau BPKP. Baru tuh nyambung. Jadi kerugian negara adalah faktanya, korupsi adalah perbuatan pidananya atau perbuatan deliknya. Apakah memang itu ada unsur memenuhi tadi, mensreanya, perbuatan melanggar hukumnya, penyalahgunaan jabatan, menguntungkan orang lain, ataupun diri sendiri atau corporate, ada kerugian negara, ada kesengajaan. Nah, baru jadi korupsi ya. Baru gitu itu bisa disebut tindak pidana korupsi. Gitu ya. Oke. Sangat menarik, pemirsa. Bagaimana kita sudah dijelaskan secara detail dan gamblang oleh seorang praktisi hukum ya, bahwa tidak serta-merta kerugian negara itu bisa disebut korupsi. Ya, harus diikuti dengan unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana korupsi. Gitu. Tetapi kalau korupsi sudah pasti negara dirugikan. Seperti itu ya. Oke, segmen pertama selesai. Tetap di sini, nanti kita lanjut di segmen kedua. Oke, kita sudah masuk ke segmen kedua. Terima kasih sudah tetap bertahan di sini. Oke Pak, tadi sempat ada istilah penyalahgunaan wewenang nih Pak. Ya, penyalahgunaan jabatan ya. Iya. Dalam menjalankan program nasional yang skalanya besar dan kompleks, tentunya pejabat kita nih sering sekali butuh sekali mengambil keputusan dengan cepat. Atau biasa kita kenal dengan istilah diskresi. Sebenarnya apakah diskresi itu sangat dibutuhkan dalam ranah pemerintahan? Kapan sih diskresi itu sah menurut hukum, dan kapan diskresi itu berubah menjadi penyalahgunaan wewenang, Pak? Boleh dijelaskan dari sisi hukumnya, Pak? Oke. Diskresi itu sebutan untuk satu keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang merupakan kewenangan atau bahasanya pejabat itu mengambil satu keputusan yang memang tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan, sehingga akhirnya muncullah tuh sebuah keputusan atau sikap, perbuatan, upaya dari seorang pejabat mengimplementasikan kepada aparatur di bawahnya atau pelakuannya untuk melakukan suatu mengatasi masalah atau persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang. Diskresi berarti mengambil keputusan untuk kebijakan yang cepat ya. Ya itu karena memang kenapa? Karena pertama memang nggak diatur oleh undang-undang, undang-undangnya nggak ada, kosong lah ibaratnya. Yang kedua karena memang darurat dan cepat gitu. Makanya kalaupun mau dilihat apakah memang itu memenuhi unsur yang membuat itu jadi sah menurut undang-undang, ini jelas nih bahwa di dalam aturan perundang-undangan bahwa di Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu nyatakan bahwa keputusan dan atau apapun juga kebijakan yang diambil oleh seorang pejabat atau pimpinan untuk mengambil satu langkah upaya pemecahan masalah karena kondisi yang darurat dan emergensi ataupun yang tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan, maka
itu bisa dilakukan. Jadi unsur-unsur yang pertama itu memang dilihat dia tidak menyalahi undang-undang. Satu, artinya ada acuannya tuh. Walaupun undang-undang tidak ngatur, tapi dia tidak bertentangan, tidak bertabrakan. Yang kedua, tujuannya memang untuk itikat baik, untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, karena memang dibutuhkan untuk kondisi yang darurat, emergensi. Itu mutlak tuh. Pejabat manapun juga, pimpinan manapun juga menyelenggarakan pemerintahan, kalau udah kondisi kayak gitu, itu tidak perlu minta persetujuan pimpinan di atasnya, ataupun kalaupun kaitan dengan keputusan pemerintah, tidak perlu dulu nunggu DPRD. Contoh kasus, ketika peristiwa COVID, itu yang sebutan lockdown, kemudian nutup, jaga jarak, itu kan keputusan pemerintah, tidak perlu lagi persetujuan DPR. Kemudian kalaupun dikaitkan dengan MBG, ketika memang itu nyata dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi makanan bergizi buat masyarakat, khususnya anak-anak, untuk mengantisipasi stunting, maka diskresinya pejabat pada saat itu adalah melakukan upaya yang tidak bertabrakan sama aturan sama perundang-undangan. Nah, tadi kalau disebut pidana, apakah itu jadi pidana korupsinya? Ketika dia melakukan diskresi, tetapi ada niatnya. Balik lagi nih, kalau yang namanya korupsi itu adalah mensreanya. Ada niat jahat. Niat jahat itu ketika memang keputusan diskresinya itu tidak ada unsur untuk menguntungkan diri sendiri, ataupun kelompok, ataupun korporat, maka dia nggak jadi pidana. Tapi kalau dia udah masuk, disengaja dibuat untuk mencari keuntungan, dan untuk hal yang memang bertentangan sama hukum dan aturannya, maka timbul kerugian negara, jadilah dia pidana. Gitu ya. Artinya setiap keputusan atau kebijakan yang mungkin keliru tidak serta-merta merupakan tindak pidana korupsi. Ya, itu yang sebutnya tadi terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan itu ketika diskresinya ada mens rea yang menimbulkan kerugian negara. Makanya jadilah dia pidana. Gitu ya. Gitu. Oke, sangat menarik. Sebab kerap kali di tengah masyarakat yang awam hukum, ketika ada suatu pejabat mengambil salah langkah kebijakan, seringkali dikaitkan dengan korupsi gitu Pak. Ya, berarti tidak serta-merta bahwa salah atau keliru dalam mengambil kebijakan itu bisa disebut penyalahgunaan wewenang, atau masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi jika tidak diikuti unsur-unsur tindak pidana korupsi. Salah satu mens rea atau niat jahat untuk memperkaya diri kelompok ataupun korporat gitu ya. Ini menarik sekali nih Pak. Terus tadi juga ada satu hal yang saya perlu tambahkan itu. Jadi siapa sih yang bisa melakukan diskresi? Ini jadi hal yang salah lagi ketika diskresi itu dilakukan oleh orang atau pejabat yang tidak mempunyai kewenangan. Jadi memang harus dilakukan oleh yang berwenang gitu. Misalnya kalaupun itu kaitannya dengan pangan, maka hubungannya adalah ketahanan pangan. Kalaupun itu dengan gizi, maka BGN. Ataupun di situ kan nyambung tuh. Ada beberapa keputusan-keputusan yang memang harus dilakukan, diskresinya dikeluarkan oleh pejabat. Ini yang penting nih, pejabat. Jadi nggak mungkin kalau RT ngambil keputusan untuk tingkatnya RW. Atau tingkatnya lurah. Kalau ini pejabat yang berwenang ini mengambil keputusan, dilihat dulu kapasitasnya. Kalau itu tidak sesuai dengan kapasitas tugas pokoknya, itu pun juga salah. Jadi diskresi itu hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang punya kewenangan terhadap persoalan yang mendasar. Kalau urusan Kamtipmas ataupun urusan polisi, kepolisian, kan nggak mungkin kalau lagi macet, yang ngambil jalur ngatur macetnya itu dari POPP misalnya. Pol PP kan adanya di Kamtipmas melakukan untuk penertiban, bukan mengatur lalu lintas.
Itu satu yang salah tuh sebenarnya. Keputusan yang sikap yang itu adalah harus sesuai dengan kewenangan. Ya, diskresi itu jadi salah ketika memang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang. Gitu. Oke, jadi sangat diperlukan ya. Ya. Berarti diskresi ini sangat diperlukan oleh pemerintah yang sedang menjabat, seperti itu ya. Sesuai dengan jabatannya. Sesuai dengan jabatannya. Oke. Kalau melihat dari Badan Gizi Nasional yang kita sedang membahas ini, tentunya kan ada kedaruratan di mana pemerintah ingin anak-anak Indonesia ini bebas dari stunting. Iya. Itu makanya diadakanlah program Badan Gizi Nasional yang tujuannya adalah fokus kepada gizi anak-anak. Ya, memberikan makanan bergizi gratis, gitu. Ada keputusan-keputusan daripada pejabat-pejabat yang berwenang di bidang itu mengenai penentuan SPPG misalnya. Penentuan SPPG. Dengan menggunakan yayasan. Betul. Tapi dipungutin duit. Biayanya ada kepentingan untuk mengambil keuntungan pribadi. Salah tuh. Salah. Ada juga yang SPPG yang harusnya tidak lolos masuk kualifikasi SPPG ternyata diloloskan. Karena ada tanda tanya gitu. Ada sesuatu yang diberikan. Ada tanda kutip gitu ya. Itu kan hal yang memberikan janji atau sesuatu yang mengakibatkan kerugian negara, itu korupsi itu. Betul. Jadi ini menjawab pertanyaan daripada publik gitu. Ya. Diskresi adalah pengambilan keputusan secara tepat, tetapi penyalahgunaan bisa jadi lebih dari kesalahan yang merugikan negara. Gitu. Oke. Segmen kedua selesai, nanti kita sambung di segmen ketiga. Oke, halo pemirsa Brandcast, kita sudah masuk di segmen ketiga, di mana pada segmen ketiga ini kita akan mengangkat kerugian negara dan pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam banyak perkara korupsi, Pak, kerugian negara ini pasti menjadi perbincangan utama. Gitu. Tadi sempat disinggung pada segmen pertama bahwa yang berwenang mengaudit tindak pidana kerugian negara itu adalah BPK. Seberapa penting sih Pak angka kerugian negara ini dalam perkara tindak pidana korupsi? Nah, apakah jaksa juga dapat mengaudit kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi? Oke, masuk ya ke BPK ya. Iya. Jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, tepatnya di pasal 10, itu amanat undang-undang membunyikan bahwa pemeriksaan keuangan negara itu mutlak itu. Satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan negara keuangan negara itu adalah BPK. Jelas tuh undang-undangnya. Jadi tidak ada institusi lain untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah jaksa punya hak untuk mengadakan pemeriksaan kerugian negara? Fungsi jaksa itu pada prinsipnya adalah sebagai penuntut. Penuntut. Jadi dia tidak punya kewenangan untuk memeriksa kerugian negaranya. Tapi ketika dari BPK memberikan alat bukti terhadap kerugian negara, maka role-nya berjalan. Bagaimana jaksa memberikan telaahan atas peristiwa kerugian negara itu dari alat bukti yang diberikan oleh BPK. Gitu ya. Jadi BPK memberikan alat buktinya kepada jaksa untuk dilakukan upaya hukum pemeriksaan delik kerugian negaranya yang mengakibatkan kerugian negara ada unsur-unsur yang memenuhi korupsinya. Gitu ya. Jadi kalau udah ada alat bukti dari BPK, tugas jaksa bukan lagi memeriksa kerugian negaranya, tetapi memberikan tuntutan kepada pelaku yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan alat bukti BPK. Terus kalau tadi mau disambungkan terhadap apakah memang kewenangan itu ada, nggak ada. Ada ya. Nggak ada, jaksa nggak ada. Nah, jadi intinya begitu ya. Jadi salah kalau anda jaksa akan mengadakan mengajukan pemeriksaan terhadap itu, karena ini di undang-undang kejaksaan jelas nih.
bahwa kalau Undang-Undang Nomor 2 Nomor 3 ini tentang tipikor kan kerugian negara ini kan unsur pidananya memang belum lengkap kalau belum ada alat bukti itu. Karena bisa disebut delik hukum ataupun terjadi pelanggaran ataupun perbuatan pidana kalau memenuhi unsur ada saksi ada bukti. Nah kalau kerugian negara alat buktinya itu adalah itu pemeriksaan dari BPK atau BPKP. Jadi nggak masuklah dia dalam persoalan pidananya, maka close dia kalau nggak ada alat buktinya. Gitu. Dari hasil bukti itulah diteruskan. Nah tadi bicara, apakah memang besaran itu mempengaruhi? Pengaruh. Karena besarnya 1 miliar dengan 100 juta korupsinya, walaupun 1 rupiah pun ketika terjadi kerugian negara sudah masuk pidana. Kalau terjadi kerugian negara. Nah kalau besarannya ini 100 juta dengan 1 M itu akan menentukan besaran hukuman. Kan di Undang-Undang Nomor 2 dan Nomor 3 tentang tipikor itu jelas menyatakan bahwa kerugian negara itu akan juga ditentukan oleh besarannya. Besarannya itu akan menentukan berapa hukuman yang diberikan, tuntutan yang diberikan oleh jaksa terhadap kerugian negara yang dilakukan oleh pelakunya. Gitu ya. Sangat jelas penjelasan dari Jadi intinya gitu ya, jaksa tidak bisa mengadakan pemeriksaan keuangan. Nah misal bagaimana misalnya ada sebuah program nih, contoh mengenai gizi nih, programnya bagus tetapi tidak berjalan optimal dan menimbulkan kerugian negara. Apakah bisa itu masuk dikatakan ranah tindak pidana korupsi? Ya, kalau memang kira-kira memang kerugian negara itu tadi unsur korupsinya terpenuhi, maka masuk dia pidananya. Sekalipun dia tidak ada niatan atau mensrea dia menguntungkan diri sendiri, kelompok ataupun korporat gitu, tetapi murni karena dia salah mengambil kebijakan aja gitu, sehingga programnya tidak berjalan secara optimal. Tetapi kan karena itu program sudah dirancang dan melalui anggaran negara, ternyata mengalami kerugian karena programnya tidak optimal. Apakah pejabat tersebut bisa masuk dituntut secara hukum telah melanggar tindak pidana korupsi? Jadi gini, perkara hukum yang dimaksud dia melanggar atau masuk di dalam unsur pidananya terpenuhi ketika ada saksi, ada alat bukti. Kemudian kalau dia masuk, dia tidak merugikan, tidak mengambil keuntungan untuk pribadi, korporat atau mensreanya memang tidak ada niat jahat dan tidak ada kesengajaan, maka ini tadi yang sebutannya ada maladministrasi, ada kesalahan administrasi. Maka contoh kayak tadi gitu, kalau terjadi karena bencana alam, force major, ataupun dia salah catat, kan ada kerugian negara, tapi tidak serta-merta menjadi korupsi. Kedalaman dalam menelaah kasus ini terhadap pembuktian yang ada, inilah peran BPK untuk mengaudit, memeriksa keuangan negara ini. Kalaupun ada kerugian negara, dilihat unsurnya nanti, apakah memang kerugian negara ini ada kaitan dengan unsur pidana korupsinya, atau memang disalahgunakan jabatan untuk membuat diskresi yang membuat kerugian negara karena keuntungan yang diberikan kepada pribadi ataupun korporat tadi, maka pidana korupsinya masuk. Tapi kalau dia tidak terjadi maladministrasi atau kesalahan administrasi, itu tingkat hukumannya dan proses pidananya jadi berbeda. Gitu ya, jadi nggak serta-merta gitu ya. Serta-merta menjadi tindak pidana korupsi. Tidak masuk serta-merta pidana korupsi, gitu ya. Oke, semakin terang ya pada segmen ketiga ini. Sangat dikupas tuntas mengenai penyalahgunaan wewenang serta apa itu yang disebut kerugian negara, serta pembuktiannya itu seperti apa ketika sebuah program itu berjalan ternyata tidak optimal. Jadi tidak serta-merta bisa dianggap itu sebagai tindak pidana korupsi. Tetap di Brandcast, nanti kita lanjut di segmen 4.
Oke, pemirsa Brandcast, kita sudah masuk di segmen 4, Pak. Segmen keempat. Segmen 4, di mana kita lebih mengulik bagaimana pelajaran yang kita ambil dari kasus BGN ini. Ya. Ya, tentunya terlepas dari bagaimana proses hukum yang sedang berjalan ini, tentu ada pelajaran yang akan kita ambil. Ya. Nah, kira-kira apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus yang sedang berkembang ini, Pak? Karena bagaimana seharusnya program yang menyita anggaran yang sangat besar ini seharusnya dijalankan dengan tata kelola yang seperti apa. Lalu apakah perlu adanya tingkat pengawasan yang lebih ketat untuk mengawasi berjalannya program ini. Lalu bagaimana kita dari sisi hukum melindungi ASN atau pejabat yang memang sudah bekerja dengan baik agar tidak takut dalam mengambil keputusan. Ya. Silakan, Pak. Baik ya, kita mulai dari awal ya. Jadi MBG itu kan memang program unggulan dari pemerintahan hari ini ya. Ya. Hal yang paling mendasar terhadap pelajaran kasus BGN kemarin itu kita melihat bahwa perbuatan ataupun perlakuan dalam penyelesaian MBG kan memang dikejar target. Jadi yang namanya kecepatan dan akurasi itu betul memang harus terkontrol, tapi tidak boleh mengabaikan terhadap hal-hal yang pokok. Apalagi kalau itu menyangkut tentang kebutuhan gizi masyarakat. Makanya dalam waktu yang begitu cepat dengan kecepatan ini harus diperhatikan unsur-unsur yang memang penting di masyarakat kaitannya dengan kebutuhan anggaran itu. Jadi jangan sampai gara-gara cepat tapi akhirnya menimbulkan sesuatu yang niat tidak baik. Cepat potong jalur yang penting cepat rapi selesai, akhirnya salah. Satu langkah akhirnya kan timbullah pidananya. Yang kedua, rantai pasoknya. Jadi kalaupun memang penyelesaian MBG ini kaitan dengan anggaran negara, itu mata rantai untuk penyerahan anggaran ini itu dipangkas, jangan terlalu panjang. Kalau makin panjang rantai pasok pengiriman dari pusat sampai ke dapur penyelenggara SPPG, sampai ke dapur, sampai ke masyarakat, itu kecenderungan kebocoran makin banyak. Jadi hal yang itu jadi ruang untuk terciptanya kerugian negara karena kepanjangan mata rantai pengiriman uang dari pusat sampai ke dapur, sampai ke masyarakat. Potong akhirnya yang anggaran tadinya 15.000 per anak yang turun ke bawah cuma 8.000, 7.000. Karena kepanjangan mata rantai ini perlu dipangkas nih pelajaran ini. Ini juga sempat viral ya, dikeluhkan oleh masyarakat, orang tua. Ya, makanya kalau mau dia jangan terlalu panjang nih. Terus yang ketiga, diskresi nih. Diskresi ini kan jangan dijadikan sebuah tameng untuk bikin akal-akalan. Karena ini kewenangannya ada di BGN harus pakai yayasan ngakal nih. Akhirnya pakai yayasan, ini nggak terpenuhi, SPPG-nya tadi dibilang tidak terpenuhi, memenuhi, akhirnya timbul nih. Ada kompensasi, ada hal yang belum penuhi, akhirnya kan kebocoran terjadi lagi karena harusnya diserahkan 15.000 cuma karena memenuhi administrasi ini, bayar ini, akhirnya tidak sampai. Jadi lagi-lagi jadi bocor lagi. Korbannya adalah masyarakat juga. MBG-nya tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi unsur-unsur penting di dalam masyarakat karena tadi gizi. Bahwa ketika mitra ingin mendirikan sebuah
SPPG dapur itu juga ada standarnya gitu, dari Badan Gizi Nasional. Apabila SPPG ini tidak memenuhi standar, ya nantinya yang jadi korban ya masyarakat juga. Ya, Bagaimana pasti kembali. gizi anak-anak ini mau diangkat, sedangkan SPPG-nya nakal gitu Ya, karena tadi nih ada diskresi-diskresi tadi yang membuat ini tuh santai pasoknya kepanjangan. Hanya karena yang memang butuh cepat, butuh segera tertangani. Semoga agar supaya semua masyarakat ini merasakan program ini dan menurunkan angka stunting, maka timbullah diskresi keputusan cepat yang salah gitu ya. Nah, kalau salah ini ya korbannya masyarakat juga. Nah, terkait artinya kan dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat, Pak, di bawah. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana nih tata kelola penggunaan anggaran yang besar ini supaya memang dia bisa aman ya. Jadi ini perlu diperhatikan, ada 3 L namanya, 3 L dan 1 T. Agar kira-kira anggaran yang besar ini bisa nyampe ke masyarakat, ini pelajaran ya, maka aspek L-nya ada 3 nih, legal, layak, langsung, T-nya transparan. Legal itu artinya memang sesuai dengan aturan dan ada undang-undang yang mengikat bahwa itu sesuai dengan MBG itu dibuat berdasarkan peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan presiden Kepres gitu. Yang kedua, layak. Yang dimaksud layak di sini itu jangan menyimpang nih. Kalau kira-kira memang mau diuji cobakan, kalau itu 1 dapur untuk 100 orang, coba dulu. Nyampe nggak nih 100 dapur ini untuk 100 orang? Sesuai dengan kelayakan nih, jangan diada-adain. Jangan dipakai untuk 3 dapur untuk 1000. Kan jadi nggak layak. Sehingga akhirnya menu tadi untuk 15.000 untuk per orang dibanyakin, sehingga akhirnya malah jadi nggak terpenuhi. Jadi timbul masalah-masalah. Timbul masalah lagi. Terus yang berikutnya langsung. Langsung itu maksudnya jangan lagi pakai perantara, jangan lagi pakai jembatan lagi, langsung sampai kepada titiknya sesuai dengan kebutuhannya. Jangan pakai jembatan, itu tadi rantai pasoknya jangan terlalu panjang. Kalau perlu bisa langsung dari dapur ke masyarakat pengguna ataupun masyarakat yang membutuhkan makanan bergizi ini, lebih baik langsung daripada harus masuk ke dapur lagi, PPG lagi. Jadi akhirnya mengurangi apa yang jadi bagian dari hak masyarakat ini. Ya. Yang terakhir T ini transparansi. Transparan itu penting. Jadi bagaimana dia bisa membuat sesuatu yang jadi kebutuhan masyarakat ini terbuka, bisa dilihat, gambarnya jelas, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang disembunyikan. Jadi transparan di sini maksudnya memang dia layak memang untuk jadi konsumsi publik, untuk bisa dilihat secara jelas dari mana dapat bahan makanannya, masaknya di mana, kemudian penerimanya masyarakat yang mana, anak-anak yang ada di sekolah mana, semua gamblang terbuka, jangan ada yang disembunyikan. Itu transparansi, gitu ya. Oke, untuk mencapai transparansi kan berarti kita juga butuh namanya pengawasan secara ketat. Pengawasan ini jangan cuma ada di ujung. Jadi kan kecenderungan sekarang ini kan pengawasan ada di akhir. Padahal pengawasan itu perlu dari mulai persiapan awal yang akan dapat MBG, dapur mana, kemudian SPPG mana, bunyi itu. Berapa belanja barangnya, diawasi, dikontrol. Pada waktu pencegahan di awal nih, pengawasan pada waktu pencegahan di awal, waktu proses awalnya nih. Kemudian pada waktu pelaksanaannya, real time. Jadi pada waktu pelaksanaan pemberiannya itu diawasi, dikontrol. Distribusinya sampai enggak, kemudian jumlah yang diberikan itu
besarnya sama nggak sama yang jadi dicatat, kemudian menunya cocok nggak, ya itu diawasi semua. Nah, terakhir baru ketika memang itu sudah masuk di dalam pencegahan, real time-nya, di akhirnya laporan untuk pelaksanaan ini terpenuhi nggak ini. Jadi di akhir pelaksanaan itu harus ada pengawasannya. Jadi CCTV itu kontrol dari mulai tahap awal pencegahan, real time, pada waktu evaluasi akhir. Jadi jangan sampai jumlah yang diberikan tidak sesuai. Kemudian kebocoran yang ada juga bisa tertangkap. Itu pengawasannya nggak cuma dari akhir, tapi dari mulai awal dia mau menerima paket ini sampai pada waktu pelaksanaan pemberiannya, sampai pada penyelesaian. Ya, berarti juga harus ada sanksi yang tegas ya, apabila ada strategi yang nakal. Betul. Karena memang program makan bergizi gratis ini sebenarnya bukan hanya untuk mengurangi persentase anak-anak yang stunting, tapi juga untuk menaikkan putaran ekonomi di masyarakat tangan bawah. Dimana yang saya tangkap nih, seharusnya ya uang ini kan dari atas ke dapur. Nah, dapur ini seharusnya dia membelanjakan uangnya untuk memasak ini dibeli dari usaha-usaha daripada masyarakat yang di sekeliling SPPG ini. Itu harus masuk tuh pengawasannya. Jadi kan dia bisa mengangkat ekonomi di mana SPPG ini berada. Gitu. Nah, ada juga kesalahan-kesalahan di situ yang kurangnya atau minimnya pengawasan. Terjadilah monopoli. Barangnya mungkin dari rekan yang punya SPPG, atau dari saudara atau dari kerabat masuk, atau setiap kali belanja pasti ke itu aja gitu tempatnya. Jadi itu kan namanya memonopoli ya Pak. Nah, itu sangat diperlukan pengawasannya tuh. Nah, itu pada waktu itu pencegahan dari awal pengawasannya. Ya, jadi ketika kita fokus ke penurunan stunting, tetapi daya beli masyarakat di tingkat bawah juga berputar roda ekonominya. Seperti itu. Nah, perlu juga sanksi yang tegas apabila ada SPPG yang melanggar, langsung dicabut SK-nya ya. Harusnya. Kalau perlu malah harus ada sanksi pengembalian. Dan pidananya harus ada tuh. Karena dia merugikan negara dan mengambil hak milik orang lain, anak-anak yang mempunyai hak untuk makan itu diambil, kan sama juga merampas hak hidup loh itu, hak hidup masyarakat rakyat Indonesia terhadap kebutuhan itu. Kan sandang papan pangan itu kan diatur oleh negara. Undang-undang kita di pasal 34 kan menyatakan itu. Undang-undang 1945 di pasal 34 itu bahwa masyarakat dan warga telantar itu kan wajib dipelihara oleh negara. Nah, ini kan bagian dari kebutuhan masyarakat, hak hidupnya. Itu dirampas sama seseorang atau kelompok. Itu ada itu. Dia sudah melanggar pasal di undang-undang. Berat itu. Harus itu SPPG yang begitu harus kena itu sanksi. Perlu atau tidak sih Pak, kira-kira SPPG ini juga diaudit gitu? Loh, dari kan itu namanya pengawasan. Pengawasan perlu berarti ya? Pengawasan dari awal itu diaudit memang. Berarti kalau ada SPPG yang nakal bisa juga ketua SPPG-nya dipidanakan ya? Ada. Kalau ada niat jahatnya masuk dari unsur pidananya, mengambil hak orang lain, dan menimbulkan kerugian negara, uang negara yang dipakai. Gitu. Dia mengurangi porsi misalnya. Nah, itu kan masuk. Mencari keuntungan untuk pribadi atau kelompoknya itu SPPG, dan masuk pidana. Gitu. Dan untuk itu tadi ada ASN ya. Terakhir tuh Pak, bagaimana melindungi pejabat atau ASN yang memang dia tidak ada niat-niat yang jelek gitu. Dia bekerja dengan baik supaya dia tidak takut dalam mengambil keputusan. Karena dampaknya juga sangat besar ketika dia mengambil keputusan nanti. Salah ya. Jadi masalah. Nah, saran dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 itu mengamanatkan bahwa ASN yang mempunyai jabatan ataupun kewenangan yang berada di lingkungan kebijakan pemerintah
yang tadi kita sebut dengan diskresi itu mengamanatkan bahwa ASN melakukan itu harus ada payung hukumnya dan harus memperhatikan tuh undang-undangnya, peraturan pelaksananya, perdanya atau perpres, perda ataupun turunannya. Jadi memperhatikan peraturan yang ada terkait dengan kegiatan itu akan menjadi benteng buat kehati-hatian dan kewaspadaan bagi ASN itu sendiri terhadap hal-hal yang memungkinkan nyambung ke penyalahgunaan wewenang dan jabatan itu. Itu harus selalu cakap untuk memperhatikan undang-undang dan peraturan yang mengikat ya. Yang kedua, dokumentasi, pencatatan. Membiasakan untuk mencatat dan mempublikasikan apa yang dilakukan untuk dipublish. Kan sekarang ada TikTok, ada medsos, ada hal yang kira-kira menjadikan buat alat komunikasi. Itu kan bagian dari catatan. Itu bisa dijadikan alat untuk kontrol nih ASN agar tidak terjebak kepada keputusan-keputusan yang salah, karena dengan dia mencatat kan terekam peristiwanya, catatannya ada, maka membuat dia bisa melindungi dirinya sendiri dan kelompoknya ataupun organ-organ yang terkait dengan kegiatan itu agar jangan sampai terpleset gitu ya. Ya, yang terakhir, jangan sampai ranahnya nggak disentuh. Jadi kalaupun memang ranahnya dia ada di situ menyangkut korupsi ataupun maladministrasi, salah catat, dia salah menghitung, ini harus disederhanakan nih. Pokoknya dia harus bisa memisahkan antara dia salah mencatat untuk pembukuan memberikan distribusi NDG-nya atau memang ada unsur-unsur nih kelalaian tadi yang mengakibatkan membuat keuntungan buat dirinya. Itu ya. Jadi kepandaian, kecerdasan serta kehati-hatian bagi ASN itu sendiri dalam mencikapi program ini, mudah-mudahan itu akan bisa menjadi tameng untuk menghindari ASN atau pejabat dari pidana korupsi akibat pengelolaan NDG di masyarakat. Gitu ya. Sangat tuntas ya, bagaimana kita bisa mengambil banyak pelajaran daripada kasus BG yang sedang berkembang ini ya Pak. Termasuk tadi sudah diberikan banyak solusi-solusi bagaimana cara-caranya seperti itu. Oke, di segmen 4 ini cukup, nanti kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke, kita sudah masuk ke closing, dimana di penghujung podcast kita ini Pak, sudah masuk penghujung. Sekarang saya kasih kesempatan narasumber kita untuk memberikan closing statement dari topik yang sudah kita bahas sejauh ini. Waktu dan tempatnya dipersilakan Pak. Ya baik, dalam kesempatan bersama brand hari ini buat seluruh keluarga besar brand dimanapun berada, serta pemirsa yang bisa melihat tayangan ini, saya mempunyai satu hal yang mungkin catatan pada pembicaraan kita kali ini, bahwa PGN sudah melakukan hal yang menjadikan pelajaran buat kita semua melalui kasus yang kemarin terjadi. Jadi kalau yang namanya untuk keuangan negara yang begitu besar, menggunakan atau mengelola keuangan negara ini ibarat bom waktu. Kalau bom waktu itu bisa dimanfaatkan, bomnya memang bisa bermanfaat buat kebaikan untuk menjadikan benteng dari pertahanan untuk membela diri ketika negara dalam goncang, maka dia akan bermanfaat. Tapi bom waktu ini itu akan menjadi bahaya ketika tidak dimanfaatkan dengan baik, dia akan meledak kepada diri kita sendiri. Hati-hati. Kerja cepat, kerja yang baik
dan benar itu jauh lebih baik daripada kerja cepat tetapi malah membuat hal yang merugikan negara. Jadi perhatikan payung hukum, perhatikan rambu-rambu, perhatikan juga hak masyarakat, karena di situ ada uang negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita semua. Kontrol baik semua yang berada di dalam ranah ataupun rangkai pasok penyebaran MBG ini, sama-sama kita kontrol, kita publish, dan kita saksikan bagaimana pelajaran kemarin bisa membuat perubahan ke depannya lebih baik. MBG program pemerintah yang cukup harus kita berikan dukungan sepenuhnya. MBG buat masyarakat adalah kebutuhan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Mengurangi stunting, membantu pemerintah mengkontrol pengawasannya dari mulai awal pelaksanaan sampai akhirnya adalah tanggung jawab kita bersama. Uang negara, uang rakyat. Dan bersama kita semua, kita sukseskan MBG, maju, berantas korupsi, berikan hak masyarakat bersama MBG. Sukses, brand, sukses, MBG, sukses kita semua. Barakallah, amin. Oke, sangat closing statement yang sangat menyejukkan ya, pemirsa Brandcast. Dari diskusi kita pada kali ini, bahwasanya hukum tidak bekerja berdasarkan asumsi, opini publik maupun persepsi semata. Apalagi dalam ranah tindak pidana korupsi, semua unsur-unsur harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan proses yang adil, gitu ya Pak. Oke, cukup sampai di sini. Saya Fikri, saya pamit undur diri. Salam Brandcast, salam sehat berprestasi, lawan narkoba dan korupsi. Sampai jumpa. Salam.